terima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana telah memberikan kita semuanya nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mudah-mudahan Allah muliakan. Amin. Ya, coba ibu-ibu lihat form komitmen yang pertemuan selanjutnya sebelumnya dibuat ya. Apakah sudah dipelajari? Komitmennya sudah diterapkan? Janji dirinya sudah diterapkan? Sudah. Ya, ada yang sudah, ada yang belum. Yang sudah tetap dipertahankan, yang belum tetap kita laksanakan ya. Ibu-ibu masih ingat pertemuan sebelumnya apa? Stunting. Stunting itu apa, Bu? Gagal tumbuh. Iya, betul, pada pinter ya. Jadi stunting itu adalah gagal tumbuh kembang anak dari berat badan dan tinggi badannya itu tidak sesuai dengan usianya. Jadi stunting itu disebabkan oleh dua hal, ada yang sifatnya itu langsung, ada yang tidak langsung. Ya, langsungnya itu dari asupan gizinya. Ya, 1000 hari pertama kehidupan itu sangat penting. Asupan gizi di 1000 hari pertama kehidupan itu sangat penting. Terus imunisasinya, ya, imunisasinya yang tidak lengkap. Terus penyakit yang berulang. Terus yang secara tidak langsungnya itu tadi kurangnya stimulasi ketika ibu hamil ya, ketika hamil. Terus anak-anak balita juga harus distimulasi. Jadi jangan didiemin anak-anak, ya. Itu terus selain stimulasi atau rangsangan juga adanya tidak menjaga kebersihan diri dan juga lingkungan sekitar gitu. Jadi dampaknya itu anak itu akan gagal tumbuh, gagal kembang, dan juga rentan terhadap berbagai penyakit ya. Itu sebelum kita melanjutkan, saya akan menyampaikan tujuannya. Jadi sekarang itu kita akan mempelajari modul 3, yaitu pencegahan dan penanganan stunting melalui kesejahteraan ibu hamil, yaitu sesi yang kedua, mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat ya. Ya, tujuan pertemuan sekarang yaitu yang pertama, mendukung keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil. Terus mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil, mencari atau cara menyeleksi informasi mengenai kehamilan ya. Sebelum kita lanjutkan, ini ada yel-yel biar nggak tegang nih, pada tegang ya. Ya, ada yel. Kalau saya bilang ibu hamil, berarti jawabnya mari kita dukung. Bagus ya. Coba sekali lagi. Ibu hamil, mari kita dukung. Sekali lagi. Ibu hamil, mari kita dukung. Bagus ya. Nah, selanjutnya apakah di sini ada yang lagi hamil? Nggak ada. Kalau di rumah ada yang lagi hamil nggak, Bu? Nggak ada juga. Kalau misalnya di tetangga ada. Iya ya, ada yang hamil, ada yang melahirkan ya. Nah, di situ kita harus tahu apa sih perhatian dan dukungan untuk ibu hamil? Menyebarkan ke posyandu. Bagus. Apalagi? Memberi Iya, jadi kan kalau ke posyandu kan suka dikasih TTD ya. Apa TTD? Tablet tambah darah. Nah, TTD-nya itu harus diminum. Jadi kita sebagai tetangganya harus mengingatkan biar diminum. Terus selain itu apa lagi? Menyarankan untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi. Bagus ya, jadi menyarankan untuk mengkonsumsi yang bergizi-gizi ya dari makanannya. Jadi ketika hamil itu termasuk 1000 hari pertama kehidupan. Jadi itu adalah mempengaruhi. Jadi asupan-asupan makanan yang bergizi kepada ibu hamil dan nantinya masuk ke janin, nah itu akan mempengaruhi 1000 hari pertama kehidupan, itu akan mempengaruhi ke masa yang akan datang. Jadi kalau misalnya lagi hamil itu makanannya yang bergizi. Kalau
Kalau ada yang ngidam-ngidam, yang mual-mual, berarti sebagai tetangga harus menyarankannya. Nah, di sini tadi sudah ya, katanya ada yang hamil itu harus makanan yang bergizi, periksa, minum obatnya diminum. Selain itu ada lagi nggak? Udah? Iya, jadi kalau sebagai suami, dukungan dari suami apa? Siaga, siap antar jaga ya. Jadi kalau suami itu bisa dukungan kepada ibu hamil itu kita ngajak atau mendampingi si ibu hamil untuk periksa kandungannya gitu ya. Ya betul sekali. Nah, di sini ada tugas, kita akan berdiskusi. Kita akan apa yang dilakukan ketika Anda ada anggota keluarga yang sedang hamil? Iya, coba kelompok 2. sering tukar informasi tentang kehamilan. Oh iya, ini ya dulu ya. Soalnya Apa yang dilakukan ketika ibu hamil di masyarakat? ada ibu hamil di masyarakat. Boleh ibu-ibu diskusikan bersama kelompoknya. Nanti kita akan bacakan hasilnya ya. Udah? Udah. Oke, coba lihat kelompok 1. Coba dibacakan jawabannya tadi apa? Yang pertama, Berikan dukungan, perhatian, motivasi baik dari suami anggota keluarga yang ada di rumah. iya, terus Contohnya suami mendampingi istri saat periksa kehamilan. oke, kalau ini nomor 2, kelompok 2, bentar. Apa yang dilakukan ketika ada ibu hamil di masyarakat? Jawabannya? Sering tukar informasi tentang kehamilan. Hmm. Yang kedua, menjenguknya. Ketiga, mendoakan keselamatan ibu hamil. Ya. Yang keempat, harus membicarakan hal-hal yang baik dan memberi nasihat positif. Bagus sekali, terima kasih. Coba tepuk tangan buat semuanya. Ya, jadi paham ya. Jadi ya semangat ya. Jadi apa namanya, kita harus berpartisipasi ya, mendukung. Ketika ada ibu hamil di lingkungan kita harus dukung. Jangan sampai hamilnya kecil, jangan sampai bilang seperti itu. Ya, kenapa? Iya, kenapa? Karena ibu hamil itu sensitif, ya. Jadi emosionalnya itu tidak stabil, makanya kita harus mendukung ibu hamil itu agar selalu bahagia, agar perkembangan janinnya itu sempurna. Apa yang dilakukan ketika ada anggota keluarga sedang hamil ya, tadi memberi dukungan seperti suami, anggota keluarganya ya. Contohnya suami itu harus mendukung ibu hamil itu, mengajak atau mendampingi ibu hamil untuk periksa kehamilannya. Nah, keluarga dan masyarakat itu perlu memberikan dukungan kepada ibu hamil agar ibu hamil merasa nyaman dengan kehamilan dan anak terlahir sehat, cerdas, dan tidak stunting. Itu ya kuncinya adalah kita sebagai keluarga atau masyarakat harus memberikan dukungan kepada ibu hamil. Itu ya, mungkin itu saja pertemuan yang ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.